Bab 1621, Ruang di bawah magma. Api merah melonjak di dalam magam. Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekelilingnya dan sambil tertawa berkata, karena ada penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaganya? Manusia, segera pergi atau mati. Kedua mata kadal api putih padat dipenuhi dengan rasa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena niat membunuh yang melonjak di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan setengah mati. Sekarang, bagaimanapun, dua Banseng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan sedikit pun ancaman terhadapnya. Aku pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas-bas. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitar tiba-tiba bergetar. Surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi berantakan total dalam sekejap. Dua orang kadal api yang benar-benar putih memiliki perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa mengeluarkan teriakan tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi besar dan perkasa yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Puluhan ribu kaki gelombang magma menyebar dengan cepat. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan memiliki ekspresi tegas. Guntur seperti tangisan meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat tersembunyi di dalam tangisannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan area dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang. Suara itu menyebar dan orang-orang kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Lagi pula, dia tidak akrab dengan tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Douqi ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalikkan oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak garang itu juga telah mundur sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos masuk ke makam dewa akan menderita hukuman surgawi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan adalah rumah dewa kuno Tuse. Sebuah panas yang berapi-api naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga aku benar. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya api yang melesat menuju dasar magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun, pada akhirnya, mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan dari makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepat dia masih tidak dapat mencapai ujung magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit dalam menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi harapannya.
Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa benar-benar tidak ada akhir untuk magma ini, Xiao Yan tertawa rendah. Tubuhnya terbang melewati seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi apa-apa. Bang bang bang. Xiao Yan menyerbu melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah terang menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api teratai iblis pemurni tidak dapat dengan mudah memurnikannya dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip cepat. Namun, kehati-hatian di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah, magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depan. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini, sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak berujung. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Api teratai iblis pemurni melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung, magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di dasar magma, Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun dunia. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun ranah di dasar magma ini. Dewa kuno Tuse benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dou Di. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa kuno Tuse terletak di tempat ini. Kegembiraan liar melompat di dalam mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke ranah di bagian bawah magma. Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Alam ini telah sunyi untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh alam dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada satu titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang menggantung di atas tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat gugusan cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahapnya, situasi di dalam gugusan cahaya ditangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu berukuran 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura kuno yang sunyi perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada alun-alun besar yang sama di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan datar menyaksikan pemandangan misterius ini di dalam ruang redup. Saat itu, dia benar-benar terdiam. Xiao Yan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia sadari. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kewaspadaan di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di puncaknya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menyusut ketika mereka melayang ke arah kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar liar. Rumah Dewa Kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang tampaknya mengendalikan dunia. Saya akhirnya menemukan Anda, senyum di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar saat ia melihat 3 kata kuno. Senyum di sudut mulut Xiao Yan hanya berlangsung sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun.
Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, pilar api keluar dari jarinya. Pilar api menyebar ke dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang ketika dia melihat ruang di bawah ini. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini, Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya meledak di dalam ruang yang sunyi. Bab 1622, Makhluk Misterius. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber rasa dingin ini tampaknya adalah makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang berbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pandangan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat melihat ujung tubuhnya ketika pandangannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu emas. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan melayang di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Orang bisa membayangkan betapa luar biasanya besar makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama beberapa dekade telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang bisa melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada makhluk mengerikan yang ada di dalam ruang yang sunyi ini, yang tampaknya tidak memiliki kehidupan. Meneguk, tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk macam apa itu. Aku tidak boleh tinggal di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa dasar dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga berniat untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa distetnya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Yang terbaik adalah tidak berlama-lama di tempat ini. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan meminta Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki istana dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan mundur saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa tubuh makhluk besar di bawahnya sedikit bergetar. Meskipun gerakan ini sedikit, itu masih menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Dalam hal itu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah lama tertutup, tiba-tiba terbuka ketika Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki kemerahan samar di dalamnya. Mata itu sungguh-sungguh. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiao Yan saat mereka membukanya. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa distetnya. Baru kemudian dia berhasil mengurangi perasaan jatuh ke dalam rawa ini. Perampok makam, apakah kamu membawa batu giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung rasa dingin sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Aku tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon dimaafkan jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada batu giok kuno ya. Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Api teratai iblis pemurni menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang memanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya, suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruang tiba-tiba bergetar.
Pilar cahaya ungu emas terang menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan menembak dengan kejam ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang mengerikan menyapu dari segala arah. Dalam sekejap itu tanpa ampun bertabrakan dengan pilar cahaya ungu emas. Ledakan. Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih ada. Yellow Spring Divine Anger dari jiwa Distet milik Xiao Yan tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Bang-bang. Dua serangan gelombang sonik spiritual menabrak cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang dimiliki orang besar ini. Sok melonjak dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Di State Soul, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli tentang dia. Dia mengambil keuntungan dari kekuatan untuk sekali lagi bergegas ke pintu keluar dari dunia ini. Swoosh! Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu emas melintas. Itu benar-benar diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu, ia menghantam Xiao Yan dengan marah. Sial! Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 26 teratai api pemusnahan berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkan mereka ke belakangnya tanpa menoleh. Bang-bang! Teratai api pemusnahan meledak di segel cahaya. Gelombang api bergejolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar cahaya keluar. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan Purifying Demonic Fire Lotus dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retak-retak. Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu menabrak tubuh Xiao Yan. Grek, wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici, darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya tidak jauh. Itu memancarkan gelombang suara mendesis yang dipancarkan. Tetap di belakang dan temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak dengan getir setelah dia merasakan angin yang mengunci dirinya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang bergoyang di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun kamu memiliki jiwa Distet, tubuhmu hanya berada di kelas Douseng bintang 7. Bukankah itu lelucon jika saya membiarkan Anda melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang dekat dengan pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiao Yan. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya hendak menghancurkan ke bawah, darah yang melekat padanya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas-bas. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang berlama-lama di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab menerobos menahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung, segel cahaya tiba-tiba berhenti ketika masih belasan kaki dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang merencanakan pertarungan habis-habisan, terkejut. Matanya berkedip dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar.
Dengan beberapa kilatan, dia muncul di tepi ruang. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan yang tampaknya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan-lahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes ke bawah dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah, ada aroma anak itu. Tiba-tiba, raungan keras seperti gempa bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah terhenti selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menabrak angkasa. Namun, cahaya redup muncul di atas wilayah ini dalam menghadapi serangan habis-habisan. Cahaya redup ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sekuat penjara. Tu dia dewa kuno, dasar. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakan yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap dengan kejam ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi dengan perasaan enggan bergema di seluruh ruang ini. Namun, pintu batu kuno tetap diam di hadapan raungannya yang marah. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Bab 1623 Percakapan. Bang! Suara ledakan magma tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun Er. Xiao Yan GG. Sun Er bergegas maju. Ekspresinya berubah drastis setelah melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Yan melintas dan mendarat. Dia menyeka jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya khusyuk saat mereka melihat terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada keberadaan yang begitu menakutkan di dasar magma. Apa yang terjadi? Sukian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiao Yan. Namun, bahkan dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Hal mengerikan seperti apa yang ada di dasar magma. Pak Tua, beritahu kepala klan Gu Yuan dan yang lainnya bahwa berita itu telah dikonfirmasi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi berkedut hebat setelah mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Gu Yuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. Rumah Dewa Kuno benar-benar terletak di dasar magma. Kailin sedikit terkejut saat dia melihat terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Gu Yuan dan Hun Tiandi di alam di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak bisa meninggalkan alam itu. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiao Yan tertawa pahit dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, kemungkinan tidak ada orang yang hadir yang dapat menaklukkannya jika ia menyerang. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan dipil embrionik, dia mungkin benar-benar akan menembus kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan pasukan aliansi tidak akan bisa melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Aula utama dalam wilayah Hun. Apakah kamu mengatakan bahwa misimu telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan memandangi sosok berlutut yang gemetar di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah. Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Hun Yu dan yang lainnya telah dikejar oleh kelompok Xiao Yan segera setelah mereka tiba di wilayah sudut hitam. Semuanya tewas di tangan kelompok Xiao Yan. Sosok di bawah ini dipenuhi keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi tenggelam saat dia menuntut.
Kepala klan, Xiao Yan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah Sudut Hitam. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Orang itu buru-buru berkata. Bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelum ini, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu bahkan jika Akademi mengirim pesan untuk meminta bantuan? Nihility Devouring Flame di sampingnya mendengus dingin. Sosok-sosok yang membungkuk di bawah itu melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini. Namun, mereka semua menyuarakan persetujuan mereka. Maksudmu, mungkinkah Xiao Yan juga mengetahui informasi bahwa Istana Dewa Kuno terletak di wilayah Sudut Hitam? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiao Yan bisa mengetahuinya secara langsung? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu berkeliaran di Black Corner Region sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kami jika terjadi masalah. Ya, penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas, berita tentang kemunculan Xiao Yan di wilayah Black Corner membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Gu Yuan itu? Kata api pemakan Nihility. Baru-baru ini, Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Saya sudah mendapatkan seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang terhubung ke alam Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah Sudut Hitam. Aku akan menunda Gu Yuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara samar. Iya. The Nihility Devouring Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama saya bisa mendapatkan dipil embrionik di dalam rumah Dewa Kuno, yang disebut pasukan aliansi tidak lain adalah semut, Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyum sedingin es muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Gu Yuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat beriak di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Gu Yuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia dapat mendeteksi sedikit fluktuasi di ruang di sekitar tempat itu. Berdengung, ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidiki. Segera itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan, yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya ketika sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul lagi. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampaknya halus di depannya. Dari kita berempat saat itu, hanya kita berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya sangat terkait denganmu. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia menatap Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, jika kamu mau bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu begitu aku maju ke kelas Doudi di masa depan. Gu Yuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hun Tiandi benar-benar akan mencoba merekrutnya. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, apakah menurut Anda itu mungkin? Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya dengan kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, ada desas-desus bahwa seorang elit Doudi sangat kuat. Tapi mengapa para elit Doudi dari waktu itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening dengan erat tetapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan akan terungkap begitu aku maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi menatap ruang kosong yang tak berujung.
Ada kilatan aneh yang melintas melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa, dunia ini tidak akan bisa menahanku. Kata-katanya liar dan bangga. Namun, ada juga aura mengerikan yang melonjak darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia mengerti bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menunda aku, kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini. Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, sudah waktunya. Rumah Dewa Kuno ada di wilayah sudut hitam, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyum di wajah Hun Tiandi menegang ketika kata-kata ini diucapkan. Itu dengan cepat menghilang ketika dia menjawab, kamu memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, yang terakhir pasti mengerti situasinya dengan cukup baik. Jika tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Sepertinya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kami akan segera mencari tahu siapa yang akan kalah. Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah itu karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi istana Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar skruge. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang ditolak benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hun-nya telah menderita banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan istana Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang menyembunyikan beberapa informasi. Hun Tiandi menghela nafas pelan. Jika bukan karena Xiao Yan secara bertahap menonjol di dataran tengah, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa yang terakhir benar-benar lolos dari banyak serangan oleh klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari waktu itu telah melebarkan sayapnya. Karena banyak skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siapa yang menyangka bahwa kesalahan kecil ini pada akhirnya akan menciptakan masalah besar bagi mereka? Kamu akan berakhir menderita jika kamu meremehkannya, Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, dia mungkin akan lebih menonjol daripada Xiao Xuan. Oh, Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasimu cukup tinggi. Namun, karena klan Hun saya mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang ayo pergi ke wilayah sudut hitam dan lihatlah. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya perlahan menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat Hun Tiandi, yang telah menghilang. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan dari alam bintang. Dia memandang Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam aliansi akan menuju ke wilayah sudut hitam. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun. Bab 1624 Kedatangan Pertempuran Besar. Akademi Jianan. Banyak siswa yang datang dan pergi menyusuri jalan besar yang ditumbuhi pepohonan di pinggirnya. Energi yang unik untuk pria dan wanita muda menyebar ke seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Karena itu, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua terkait dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi dalam momen santainya yang langka. Dia melihat ke langit biru sementara mulutnya mengunyah rumput, yang secara bertahap mengisinya dengan beberapa kepahitan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa diam-diam berbaring di akademi dan melihat langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda sejak saat itu. Memang sudah bertahun-tahun. Sebuah suara lembut tiba-tiba ditransmisikan dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan menatap instruktur cantik, yang memiliki sepasang kaki panjang di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyum menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia melotot keras pada Xiao Yan dan mencaci.
Kamu sudah sangat tua tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana menjadi serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepala. Dia tidak mengatakan apa-apa. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh Hall of Soul dan klan Hun sampai-sampai dia hampir tidak bisa mengatur napas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan berlatih terus-menerus dia akan dapat melarikan diri dari nasib hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Selain itu, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan berakhir dengan nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hatinya yang semula tegang menjadi rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang bisa dia lakukan. Dia juga telah melakukan upaya terbesar untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, saatnya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan bertekad dibandingkan saat itu. Kelembutan asli samar-samar berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa dilihat orang untuk waktu yang lama. Xiao Yu melengkungkan bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun ini yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya secara liar. Namun, semuanya pada akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesona pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul di dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat instruktur wanita cantik di sampingnya, yang menggigit bibir merahnya, dan tersenyum bertanya. Itu benar, mata cerah Xiao Yu berkedip kali ini saat dia tersenyum manis. Balasan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, batuk pelan dan menarik pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, teriak dalam dirinya secara bertahap berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, terima kasih. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia segera tertawa, kamu sepertinya cukup membingungkan. Ini adalah kata-kata yang diminta anggota klan untuk saya bawakan kepada Anda terakhir kali saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyum di sudut mulutnya menjadi jauh lebih hangat. Saat ini, generasi muda dan bahkan beberapa generasi tua dari klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain dapat memarahi mereka tetapi jika orang-orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang masuk ke berbagai sekte sendirian karena ini, Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya muncul seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Dewa mereka ini disebut sampah yang tidak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Orang kecil, itu adalah sesuatu sejak kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang mempesona ke arah Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang hal-hal di klan sambil menatap langit biru. Dia tidak memiliki kesenangan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiamen beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang dapat bertahan. Beberapa tahun yang lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara mencantumkan nama Anda, menyebabkan sesepuh itu tidak dapat tertawa atau menangis. Petik 2. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya, yang matanya tertutup. Napas yang terakhir juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, Xiao Yan setenang bayi. Xiao Yan telah tidur. Bahkan Xiao Yu kaget setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Beberapa belas kasihan muncul di matanya. Tangan Hari dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di kaki lembutnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajahnya. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Anggota klan menyadari berapa banyak yang telah kamu korbankan. Anda telah menanggung beban berat sendirian.
Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan nyawamu. Haha, banyak anak kecil di klan melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka telah mengatakan bahwa mereka akan dapat membantumu setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang lebat tersebar di pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Hah, Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas yang harum. Dia menatap wajah yang tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut saat mata Xiao Yan yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat menyebar saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Xiao Yu terkejut saat dia melihat wajahnya, yang berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan ke bawah tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah, mereka ada di sini. Xiao Yu terkejut mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia menyadari beberapa rahasia. Secara alami, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat, Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu penatua pertama. Kumpulkan semua siswa bersama-sama. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahannya begitu pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dipahami. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, terima kasih banyak, saudari Xiao Yu. Xiao Yu terkejut setelah mendengar bentuk alamat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memanggil saudara perempuannya. Mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus berdebat satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Haha, adik yang penurut. Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan heroikmu. Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit redup ketika dia berbalik. Mereka adalah kakak dan adik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami dapat melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk mendapatkan hasil apapun jika menyangkut hal-hal tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan membuang kemurungan di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan sungguh-sungguh melihat ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang intens dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Suos, beberapa sosok melintas dan muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Kailin. Klan Hun akan datang. Kedua wanita itu melihat ke langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini, semua instruktur di akademi memimpin siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana cemas menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan menatap Sun Er dan Kailin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk pelan. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er Ang Kailin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, jika kita bisa berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan mengatur pernikahan akbar. Iya, ekspresi malu dan gembira muncul di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao Yan bergegas menuruni pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Penatua pertama, santai, saya sudah menginstruksikan makhluk di dalamnya. Mereka tidak akan membahayakan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, menatap Suqian dan berkata, anak kecil, terima kasih banyak, Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas ke terowongan spasial. Murid-murid yang padat memadati bagai banjir bandang. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang dengan kecepatan seperti kilat. Aura seperti mengerikan menyebar di awan hitam. Xiao Yan menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat momentum seperti gempa bumi. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela nafas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari semua tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin kencang yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan.
Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh melintasi langit. Itu bisa terdengar jelas dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kamu kenyang. Bab 1625, Pertempuran untuk Mansion. Awan hitam menutupi langit, yang tampak redup dalam sekejap. Aura mengerikan seperti menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Itu menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya sudah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan di wilayah Black Corner adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu, tentu saja tidak mudah untuk membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya hanya meninggalkan hal-hal seperti itu setelah peringatan mereka tidak diindahkan. Mereka secara alami akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Gerbang Xiao juga telah dikirim ke makam surgawi sejak dini. Terlepas dari apa situasinya, bagaimanapun juga ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia secara alami tidak akan menahan diri jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa individu yang tegas. Bagaimanapun, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah memungkinkan mereka untuk memahami betapa menakutkannya klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area di sekitar wilayah sudut hitam. Segera awan hitam bergejolak dan bersiul keluar dari tubuhnya dengan cara yang padat. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan rumah dewa kuno. Hati-hati, Sun Er dengan lembut berbicara di samping. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menatap ke tengah awan hitam. Ada lusinan sosok yang muncul di luar angkasa. Pemimpinnya adalah kepala klan-klan Hun, Hun Tiandi. Nihility Devouring Flame mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada 4 orang tua yang tidak pernah mati yang telah membangun dunia kematian saat itu. Aura 4 orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar pulih. Mata Xiao Yan melirik ke 4 orang itu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan bintang 8 Dou Sheng. Ini cukup untuk menyebabkan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Selama waktu ketika Xiao Yan memiliki wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat melintas dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiao Yan berkelebat saat melihat masa hitam orang tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar. Wilayah Black Corner ini memang lokasi Tuse Ancient God Mansion. Gu Yuan melirik tentara besar klan Hun di kejauhan dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu tentara aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan terakhir kali. Kekuatan dalam ketiga klan kami telah sepenuhnya dilepaskan. Gu Yuan tampaknya menyadari terkejut dan tertawa Xiao Yan. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang 3 klan kita saat ini? Lei Ling di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk di mana seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Karena ini masalahnya, kita hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam melonjak di matanya. Xiao Yan terdiam. Dia diam-diam mengangguk. Memang, jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, hanya satu nasib yang menunggu 3 klan terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini masalahnya, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Itu benar, aku sudah berkelana ke dasar magma dan menemukan istana dewa kuno di dalamnya. Namun, ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk mansion. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir itu mungkin tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Xiao Yan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertempuran besar ini akan sedikit tidak terduga jika ini masalahnya.
Douseng bintang 9 tingkat lanjutan dapat mengubah hasil pertempuran. Saya belum pernah mendengar ada ras non-manusia yang menghasilkan ahli kelas Douseng bintang 9 tingkat lanjut dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan besar makhluk misterius ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya, Gu Yuan bergumam. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk. Seseorang memang bisa menjelaskannya dengan cara ini. Lagi pula, orang itu pasti sudah ada untuk waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga istana Dewa Kuno. Tidak dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa itu lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun, kehidupan binatang ajaib seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Doudi dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Mata yang dingin dan tajam terkunci pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya. Hun Tiandi menghela nafas pelan saat melihat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar hadir di dalam klaster cahaya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok kuno ilusi. Energi seluruh tempat ini tampaknya telah mendidih mengikuti penampilan sosok kuno itu. Tuan seperti tekanan turun dari langit. Tu dia dewa kuno. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki wajah muram saat mereka melihat pria tua berambut cerah itu. Sebuah seruan serius terdengar. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan adalah Tuse Ancien God Jade yang legendaris. Mereka ingin menggunakan Tuse Ancien God Jade untuk memanggil Ancien God Mansion. Mata Gu Yuan berkilat saat dia berteriak. Bang! Hun Tiandi mengangkat giok Dewa Kuno Tuse sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa setinggi 10.000 kaki muncul di langit. Segera, debu dengan cepat tersebar. Suara gemuruh keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar langsung berubah menjadi selokan besar dengan kedalaman puluhan ribu kaki di bawah serangan telapak tangan oleh Hun Tiandi ini. Tiba-tiba ada suara cairan mengalir di dalam selokan yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, itu telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu menyebar ke wilayah Black Corner dengan cara yang hebat. Dengan kecepatan ini, wilayah sudut hitam kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil Gua Dewa Kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Menyerang. Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar Douqi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tentara aliansi di belakang mereka dan menembak ke arah tentara klan Hun dari segala arah. Dalam formasi, banyak teriakan keras juga dikeluarkan dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melepaskan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang menempel di atasnya melesat keluar dari tentara. Akhirnya mereka saling bersilangan. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Pilar cahaya Douqi yang besar dan perkasa terus meledak pada formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan menyedihkan yang tajam. Kabut hitam pada rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah sudut hitam, terkejut sampai-sampai memiliki wajah pucat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam, yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap, banyak orang mulai buru-buru mundur. Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran lain yang mereka alami dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Hun Tiandi bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak.
Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan istana dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat adegan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Hihi, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia akan menyerang. Nihility Devouring Flame muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua, yang telah membangun dunia kematian saat itu, di belakangnya. Tampaknya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke negara Di, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Jadi, kamu benar-benar telah maju untuk memiliki jiwa di stat. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu baik. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Nihility Devouring Flame saat ini telah berkembang menjadi memiliki jiwa di stat. The Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu kepada Gu Yuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap tak berujung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga. Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan seorang penatua dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur. Segera, ruang dalam jarak 1000 kaki darinya runtuh menjadi apa-apa. Setelah itu, jari juga dengan cepat ditekan ke bawah. Greg. Sosok itu bahkan belum melakukan kontak dengan tubuh sesepuh ketika yang terakhir memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya ketika api hitam mulai menyelimutinya. Kekuatan hisap tak berujung meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua Douqi di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Douqi yang luas dan perkasa berisi serangan spiritual yang menakutkan saat melonjak keluar dari dalam tubuh Gu Yuan. Itu langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, ia meraih Nihility Devouring Flame. Dua sosok tua muncul di depan Xiao Yan, yang telah menyerbu ke medan pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio Nihility Devouring Flame terlibat dalam pertarungan besar. Tangisan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Petik 2. Kembalikan gerbang keheningan mautku. Bab 1626, 1 melawan 2. Hun Yuantian. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat kedua lelaki tua itu, yang tubuhnya diselimuti aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direbut oleh Xiao Yan saat itu. Kecil, kamu telah merusak rencana klan Hunku. Kamu pasti harus mati hari ini. Petik 2. Mata Hun Yuantian menjadi ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah mengambil keuntungan dari kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan dunia kematian benar-benar runtuh. Hal ini mengakibatkan tentara klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan dia akan dihukum berat karena membuat kesalahan besar meskipun dia dianggap veteran. Meskipun demikian, dia masih sering ditegur oleh Hun Tiandi selama periode waktu ini. Tentu, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup intens. Xiao Yan hanya meringkuk mulutnya di hadapan kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera, dia melirik dua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun telah langsung mengirim 2 bintang 8 Dou Seng untuk menahannya. Dari sini, jelas bahwa klan Hun berniat membunuhnya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapi ini, itu juga bukan masalah sederhana bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah Dou Seng bintang 7 yang asli. Menambahkan jiwa di statnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui Dou Seng bintang 8 biasa. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah sudut hitam. Douqi yang liar dan ganas menyebar saat banyak sosok bertarung satu sama lain, menyebabkan lautan magma di bawah terus-menerus memancarkan pilar magma besar ribuan kaki. Pertempuran berada di jalan buntu. Namun, kemampuan saya untuk menahan 2 dari 8 bintang pihak lain Dou Seng akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Petik 2. Pertempuran itu menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran terus-menerus para ahli dari kedua belah pihak memuntahkan darah dan jatuh ke dalam magma di bawah.
Panas yang hebat di bawah mengubahnya menjadi abu. Kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin ganas saat dia melihat Xiao Yan. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin palem itu, yang ditutupi dengan aura mematikan, diayunkan ke arah Xiao Yan. Satu hirupan aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. Api teratai iblis pemurni tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu berubah menjadi pohon palem api raksasa yang dengan paksa menerima serangan dari Hun Yuantian. Aura maut yang aneh dari pihak lain itu juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian api teratai pemakan pemurnian. Hun Tiansheng, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiandi berubah saat serangan itu membuat kontak. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Pria tua Dou Seng berwajah gelap dan dingin lainnya juga mengangguk setelah mendengar tangisannya. Yang pertama melintas dan muncul di belakang Xiao Yan. Aura kematian menempel di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Enyah. Jari hitam besar menerobos ruang. Itu baru saja akan menyentuh Xiao Yan ketika yang terakhir melemparkan pukulan ke belakang. Badai api yang mengerikan terbentuk di bawah tinjunya saat bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melemparkan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh api pemusnahan. Tubuh kaca King Kong baru saja dilepaskan ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Purifying Demonic Lotus Flame dengan liar melesat keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. Dua tubuh penguatan Douqi dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Xiao Yan setelah melangkah ke jiwa Distet. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah dua kekuatan tubuh Douqi dilepaskan bersama-sama. Tangannya yang besar diayunkan dan telapak tangannya terbanting ke arah Hun Yuantian. Pada saat yang sama, dia juga menjentikkan jarinya. Palem musim semi kuning. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Jari musim semi kuning. Tiga keterampilan Dou yang berbeda terbentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Hun Yuantian dengan marah. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat serangan dari Xiao Yan ini. Kemampuan untuk menggunakan beberapa Douqi bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian. Aura mematikan yang padat dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi makam hitam besar 10.000 kaki di depannya. Ada suara tajam bergema dari makam. Bang bang bang. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kekosongan hitam gelap. Dihadapkan dengan ledakan liar dan kekerasan ini, aura maut di makam hitam juga menghilang dengan cepat. Akhirnya, ledakan terdengar dan meledak terpisah. Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh saat telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinju besarnya secara refleks menghantam ruang di belakangnya dengan kejam. Bang! Ruang beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah darinya. Itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara keras dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu dikirim terbang mundur. Tubuh Xiao Yan mengambil alih selusin langkah mundur sebelum dia menstabilkan dirinya. Rasa manis muncul dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelan olehnya. Kekuatan Hun Sengtian bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit buruk tetapi dia juga tidak tampak dalam kondisi yang baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah yang terakhir memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Bocah sialan. Tidak heran kamu bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Sengtain menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Menjadi semakin sulit untuk berurusan dengan bocah ini. Ayo serang bersama dan habisi dia sampai mati. Hun Yuantian melintas dan muncul di samping Hun Sengtian sebelum berbicara dengan suara padat.
Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gerbang hitam raksasa besar. Itu mengejutkan gerbang keheningan yang mematikan. Pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil Deadly Silence Gate. Kekuatan hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret duo Hun Yuantian ke dalamnya. Hi, bocah, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami. Mata duo Hun Yuantian menjadi cerah setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan Deadly Silence Gate. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan isap untuk menyerang gerbang keheningan maut. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan keduanya. Dia secara alami tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dilakukan Hun Yuantian. Duo Hun Yuantian muncul di dalam Deadly Silence Gate. Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan. Ada yang salah, ayo kabur. Ekspresi duo Hun Yuantian berubah setelah melihat api merah muda yang menyebar di tempat itu. Gerbang keheningan maut ini telah diganggu oleh Xiao Yan. Bang-bang. Namun, keduanya baru saja mundur ketika api teratai iblis pemurni di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit dengan liar pada keduanya. Ledakan. Duo Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douqi yang perkasa menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di pintu masuk ke Deadly Silence Vault. Sosok 10.000 kaki tiba-tiba dengan kuat memblokir pintu keluar ketika mereka berdua muncul di depan pintu masuk ke Deadly Silence Vault. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyerang mereka. Tiga kemarahan surgawi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu secara langsung mengirim duo Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Karena kamu sudah masuk, kamu bisa lupa pergi. Tawa dingin sedingin es Xiao Yan bergemuruh di seluruh Deadly Silence Gate. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan banyak 6 api berwarna, yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka terus terbang ke Deadly Silence Gate. Teratai api datang satu demi satu. Mereka melayang di udara gerbang keheningan maut tetapi tidak menyerang duo Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 teratai api pemusnahan. Angka ini menyebabkan ekspresi duo Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada satu teratai api pemusnahan. Namun, jika 10 dari mereka ditambahkan bersama dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan mereka berdua tidak akan mampu menanggungnya. Mengisi daya dari sini, keduanya saling bertukar pandang dan mengatupkan gigi mereka. Segera, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang melesat ke arah pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan surgawi musim semi kuning Xiao Yan dan menyerbu keluar dari gerbang keheningan maut. Sudah terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat aksi keduanya. Dia melemparkan 3 teratai api pemusnahan lagi ke dalam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Terlebih lagi, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke Deadly Silence Gate saat Extermination Fire Lotus meledak. Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah dihancurkan. Bang! Gerbang keheningan maut tiba-tiba melepaskan gelombang kabut hitam saat batu spiritual itu pecah. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan penghancur yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan menyapu ke arah duo Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan ledakan lotus api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut menghancurkan dirinya sendiri. Kejutan dan sakit hati yang ekstrim muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Bagus. Namun, kekuatan mengerikan itu telah menyerangnya sementara pikiran ini melintas di benaknya. Itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan Deadly Silence Gate yang meledak liar dari langit. Tubuhnya dengan cepat menarik kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, 2 iblis tua yang tidak akan mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebutnya kembali? Tawa rendah dan dingin terdengar. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah.
Sebuah pusaran besar yang tak tertandingi telah muncul di tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Rumah Dewa Kuno, apakah akhirnya akan muncul ke permukaan? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia melihat adegan ini. Bab 1627, Penampilan Mansion. Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di lautan magma yang luas. Pusaran air besar 10.000 kaki perlahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Semacam fluktuasi misterius beriak di seluruh tempat. Kejadian tak terduga yang terjadi pada magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi terkejut melonjak di wajah mereka. Mata Xiao Yan muram saat mereka melihat pusaran air magma yang berputar di bawah. Kehati-hatian yang kaya muncul jauh di dalam matanya. Dia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana Dewa Kuno. Jika benda itu keluar, tidak ada prediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan telah mencurahkan semua perhatiannya untuk menatap pusaran air magma, ruang yang tidak jauh di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan muncul. Aura kematian yang padat, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah sangat memudar. Jelas, dia terluka parah. Dia sebenarnya masih hidup. Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap lelaki tua yang lelah itu dan sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Namun, senyum dingin muncul setelah matanya menyapu ke arah sosok yang diraih di tangan Hun Tiansheng. Orang dengan nasib yang tidak diketahui itu secara alami adalah Hun Yuantian. Xiao Yan telah menggunakan lebih dari selusin teratai api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan yang mematikan. Dengan superimposisi keduanya, kekuatan destruktif yang diciptakan cukup menakutkan untuk menyebabkan hanya gemetar karena perasaan dingin. Meskipun duo Hun Yuantian adalah bintang 8 elit Dou Sheng, mereka masih berakhir dengan satu tewas dan satu terluka parah. Hun Shengtian, yang telah muncul, meludahkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan dari kejauhan dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi ganas yang melintas di matanya, dia juga mengerti bahwa dia mungkin tidak dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tetapi tidak mengejar. Meskipun dia telah merencanakan dan berhasil melukai satu pihak secara serius sambil membunuh yang lain, kelelahan yang dia alami juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, rumah Dewa Kuno Tuse akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya teralih ke sana. Meskipun Hun Shengtian dapat melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Percikan-percikan. Pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara percikan yang menggetarkan bumi bergema di langit. Bang! Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 3 sosok menyedihkan ditarik kembali. 2 dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura maut yang melekat pada mereka hampir sepenuhnya menghilang. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Itu benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan terluka parah. Nihility Pact, kita tidak bisa menghentikannya. 2 individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility Devouring Flame di samping mereka, yang memiliki api hitam yang agak kacau, dan berteriak. Api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame sedikit berdesir. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka dia masih tidak bisa melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke negara di. Gu Yuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melirik mereka. Jika bukan karena jiwa Nihility Devouring Flame telah mencapai di state, dia pasti sudah membunuh 2 lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan tetap hidup sampai sekarang? Namun, dia juga mengerti bahwa alasan Nihility Devouring Flame bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghalangi dia. Hun Tiandi. Gu Yuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang mengendalikan giok Dewa Kuno Tuse. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak tangan pasang surut besar yang dengan keras menabrak Hun Tiandi. Bang! Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan Gu Yuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu hancur. Dia langsung menerima serangan telapak tangan Gu Yuan. Gu Yuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu Tuse Ancien God Mansion muncul. Hun Tiandi dengan cepat menarik kembali.
Tangannya masih dengan erat menggenggam Tuse Ancien Hot Jade. Ekspresi Gu Yuan tenggelam saat dia mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik laut magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba habis 10 kali lipat. Bang bang bang. Setelah pusaran air dikeluarkan, pilar api magma setinggi 10.000 kaki tiba-tiba keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari kedua belah pihak terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat dia melihat gelombang raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa Tuse Ancien Gat Jade di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Guyuran. Gelombang magma setinggi 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum menghantam dengan kejam. Itu menyebabkan magma memercik ke langit. Pusaran air magma yang berputar cepat itu juga perlahan-lahan melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasi melambat. Magma merah cerah tersebar. Setelah itu, sebuah pintu batu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu. Rumah Dewa Kuno. Mata Hun Tiandi telah melepaskan cahaya yang menakutkan pada saat ini. Bahkan ketenangannya, jantungnya tanpa sadar berdebar ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang telah dia kejar selama ribuan tahun. Aku akhirnya menemukanmu, Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Apakah ini gua dewa kuno yang legendaris? Gu Yuan sedikit linglung. Dia terkejut ketika dia melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di atasnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa ini bukan objek palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Dou Di asli. Hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Dou Di legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih sesaat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang tenang dan tidak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kacau untuk istana dewa kuno ini. Tidak terduga bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukurannya yang raksasa. Di mata mereka, pintu batu ini tampak seperti milik dunia lain dan sangat misterius. Hah, Xiao Yan menghela napas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno, masih ada beberapa kejutan di hatinya. Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan hanya ada sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Gua Dewa Kuno telah muncul. Kemungkinan Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut di pil embrionik. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu lautan magma. Karena munculnya pintu batu kuno, seluruh wilayah laut tampaknya diselimuti oleh tekanan yang aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa keadaan di Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menghirup beberapa napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Baru saat itulah dia menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya. Segera, dia perlahan mengangkat Tuse Ancien Gat Jade di tangannya. Giok kuno samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Pada saat cahaya berkelap-kelip di atas batu giok kuno, sepertinya ada juga cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu, yang telah tertutup rapat selama 10.000 tahun, tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Hun Tiandi tampak bersukacita saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok datang dengan tergesa-gesa dan berusaha merebut batu giok kuno dari tangannya. Hi, Gu Yuan, apa kamu tidak bisa menahan diri lagi? Hun Tiandi tertawa dingin saat melihat ini. Tubuhnya melintas dan dia muncul di kejauhan, menghindari Gu Yuan dalam prosesnya. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka mansion? Gu Yuan tertawa dingin. Tubuhnya berkelebat lagi dan mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Itu tidak memberinya waktu untuk membuka mansion. Kamu, niat membunuh muncul di mata Hun Tiandi saat dia melihat Gu Yuan terus mengganggunya.
Kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Jika yang terakhir bersikeras mengganggunya, dia benar-benar tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya. Banyak pasang mata memandangi dua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit. Mereka semua hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap. Mereka tidak dapat melakukan intervensi dalam pertarungan di level itu. Percikan-percikan. Xiao Yan melirik pertempuran di langit. Telinganya tiba-tiba bergerak ketika dia mendengar suara magma yang bergolak intens. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma, hanya untuk melihat bahwa itu tenang dan tampaknya tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, jauhi magma. Buru-buru. Gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu, raungan yang menggetarkan bergema di tempat ini dengan cara yang hebat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi tiba-tiba berubah setelah raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. Aura ini, sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Magma setinggi 100.000 kaki melesat ke langit sebagai aura ganas, yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma. Bab 1628, Krisis. Magma merah cerah tampaknya telah melahap dunia. Sepintas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma besar yang mengerikan. Banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka dapat merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno. Wajah Gu Yuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh. Air terjun magma yang naik ke udara turun dengan tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan memandangi banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak terduga bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh Tuse Ancien God Jade dan memanggil Ancien God Mansion dari tempat sialan itu, mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mereka berhenti pada duo Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meskipun ada banyak orang di dunia ini, hanya mereka berdua yang layak diperlakukan dengan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi serius dan hati-hati saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Lagi pula, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Saya adalah kepala klan dari klan Gu Yuan. Bolehkah saya tahu siapa? Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi di sampingnya juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan identitasnya. Nada suaranya sangat sopan. Klan Gu, klan Hun, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak disangka kamu bisa mendapatkan Tuse Ancien God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan memekakan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Itu menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil istana dewa kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini benar-benar berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan mereka berdua. Gu Yuan dan Hun Tiandi memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih buruk sementara yang kedua bersukacita. Haha, teman ini, batu giok kuno ada di tanganku. Secara alami, hanya aku yang bisa memanggil istana dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa.
Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya yang kuat melonjak. Segera tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap itu telah berubah menjadi pria parubaya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekanan yang kaya saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa tipis dan berkata, "Saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Karena itu, kami akan menyelesaikan ini di masa depan." Petik 2. Hah. Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar berkedut. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut akan kekuatan menakutkan dari orang misterius itu, kemungkinan dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah dia selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu sosok. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Berat datang. Pria parubaya itu melihat ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar emas besar menerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Sial, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah dia melihat bahwa orang ini hanya menyerang sesukanya. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan surgawi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. Gelombang sonik spiritual dengan kejam menabrak cakar emas besar. Namun, yang terakhir tidak bergerak. "Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda?" Ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini. Dia buru-buru berteriak, targetku adalah dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu campur tangan." Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar tangisan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi aroma anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati ketika seseorang memandangnya. Dalam hal itu, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya bahkan mungkin telah dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan hal ini. "Haha, Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantumu." Hun Tiandi juga terkejut karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat hijau. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, yang terakhir pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi mereka setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa memanggil keberanian dan serangan mereka. Xiao Yan bukan karakter biasa. Dia bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apa-apa. Suara angin kencang muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, tersapu dengan liar. Bang-bang, Lei Ying, yang baru saja menyerbu ke depan, tidak punya waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak ke belakang. Darah terus bergejolak di tubuhnya sementara wajahnya ditutupi dengan syok. "Berat, serahkan hidupmu." Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan, yang sedang mundur. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. Bang! Cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. 9 warna surga menelan piton. Tidak disangka masih ada Heaven Swallowing Python yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena adegan ini. Matanya menatap ular piton raksasa berwarna 9 di langit dan berseru kaget. Eksekusi surga pembakaran Kaisar Emas. Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah raungan. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, itu menghancurkan dengan kejam ke arah orang misterius itu. Bang! Orang misterius itu melemparkan pukulan ke depan dalam menghadapi serangan ini.
Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya ketika pukulan itu dilempar. Serangan tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan yang terakhir dalam mode seperti hantu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu emas muncul. Setelah itu, pukulan itu mengenai Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Pergi. Cahaya datang mencolok. Setelah itu, ruang di sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Segera ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai tingkat Xiao Yan, itu masih akan menghasilkan bahaya yang sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi yayasan Xiao Yan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Jangan, ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat adegan ini. Suara aslinya yang dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. Bocah sialan, kamu benar-benar kejam. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiao Yan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya akan runtuh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Ziyan memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi jika yang lain berada dalam situasi berbahaya. Xiao Yan, jangan merusak diri sendiri. Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari segel naga. Itu dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan dan menekan gejalanya akan menghancurkan diri sendiri. Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan terang meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Ziyan, beri jalan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu, yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu mengenai tubuhnya. Bersenandung, segel ungu emas besar, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata tentara aliansi yang terkejut dan kegembiraan liar klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba berhenti tepat ketika semua orang mengira bahwa darah akan memercik. Segel cahaya dengan cepat runtuh. Cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai bergidik seolah-olah dia menderita stroke. Anak, bab 1629, Kaisar Naga Tua. Segel cahaya ungu emas tergantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Ziyan hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia siap untuk menanggung pemusnahan mendadak seperti serangan ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya diam di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Gu Yuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya berkedip. Setelah itu, dia menyerah untuk berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiao Yan kembali. Kedua matanya mengandung kemarahan saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya tercengang saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anak, mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Ziyan saat dia bergumam. Gu Yuan terkejut melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa anakmu? Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi wanita berambut ungu dengan sosok anggun.
Matanya yang cantik sedikit marah saat dia memelototi orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Xiao Yan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya dengan senyum pahit. Beraninya kau menanyakan ini padaku. Masalah besar seperti itu telah terjadi, namun kamu tidak memberitahu suku naga Void kunoku, alis Ziyan diluruskan saat hal ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Void kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan untuk bertahan hidup. Xiao Yan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang akan mampu bertahan secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan istana Dewa Kuno? Ziyan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu, yang dihalangi oleh Gu Yuan. Dengan cemberut, dia bertanya, siapa orang ini? Apa kekuatan yang menakutkan? Namun, auranya ini sepertinya agak familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Lagi pula, dia tidak ingat bahwa dia pernah berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Penjaga istana Dewa Kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras membunuh saya. Xiao Yan tertawa pahit. Dia hanya menerobos ke alam bawah dan tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal yang sedikit merepotkan. Ziyan menghela nafas. Tangannya dengan lembut menarik ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Orang bisa mendengar suara angin kencang dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok bergegas keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Void kuno. Meskipun naga Void kuno saya tidak lagi sekuat ketika berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah Anda berikan kepada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantumu. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Void kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih saja tidak adil untuk bantuan sebesar itu. Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kau pinjamkan padaku hari ini. Haha, Tuan Xiao Yan terlalu sopan. Jika Anda tidak melakukan intervensi berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kita akan mendapatkan kesempatan untuk bersatu? Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan ini. Hun Tiandi menatap orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Gu Yuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dengan dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Kamu, melihat bahwa upaya persahabatannya disambut dengan respons dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi marah meskipun dia mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Zhu Huo, dasar bocah nakal. Apakah Anda masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi kembali dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong. Kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera sangat marah. Orang ini sebenarnya merendahkan mereka dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dicaci habis-habisan oleh sesepuh ini. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun. Bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak tetua saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Void kuno. Dia juga Zhu Huo yang disebutkan orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit terpana saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga kekosongan kuno saat ini. Wajah Ziyan juga sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara samar. Aduh. Melihat Ziyan membuka mulutnya, orang misterius itu, yang sebelumnya memiliki wajah penuh kekuatan dan martabat, langsung tercengang. Gu Yuan mengira dia akan menyerang dan melukai seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosokkan kedua tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Adalah tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Anda harus menjadi kaisar naga. Petik 2. Semua orang, termasuk Ziyan, tercengang melihat penampilannya.
Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini, benar-benar aneh. Penatua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi Yan ini melunak saat dia berkata, tidak ikut campur. Baiklah, baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hihi, bisakah kamu mengizinkanku untuk sedikit lebih dekat? Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah datar. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seperti disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan menakutkan dari bagian lain. Kelompok Gu Yuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat perilaku aneh tiba-tiba dari orang itu. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, yang terbaik adalah tidak menjadi musuh dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Ziyan dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya itu mengungkapkan senyum rumit saat dia menghela nafas pelan, kamu sangat mirip ibumu. Kau sudah melihat ibuku. Ekspresi Ziyan dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Ziyan tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan samar-samar menyebar. Bam! Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Ziyan segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Kamu, Ziyan terkejut saat dia melihat cahaya keemasan, yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Matanya yang cantik menatap pria yang tampak lembut di depannya dan matanya menjadi dingin. Xiao Yan, yang berdiri di belakang Ziyan, tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Ziyan. Kemungkinan besar ada hubungan darah antara keduanya. Apalagi, hubungan ini bisa sangat ayah dan anak. Sangat mungkin bahwa orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana untuk membunuhku. Sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Ziyan kepadaku. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi Ziyan, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiao Yan bisa merasakan gelombang besar yang bergejolak di hatinya. Anak, pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Ziyan, yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Ziyan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus berbicara. Saya seorang yatim piatu. Aku tidak punya ayah dan ibu. Ziyan berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Ziyan saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah sudut hitam. Meskipun bakatnya luar biasa, hidupnya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan body transforming grass yang belum matang. Baru saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian. Namun, dia terus tetap kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiao Yan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang rakus dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui oleh siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala berdiri di depannya. Beberapa air mata mengecewakan mengalir di matanya saat dia berbicara. Ayah, dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno. Itu semua karena Tuse dewa kuno itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terjebak untuk waktu yang lama. Pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu panik setelah melihat air mata di mata Ziyan.
Dia mencoba tersandung ke depan. Anakku, berhentilah menangis, berhentilah menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan Anda tidak peduli apa yang Anda katakan di masa depan. Aku bisa bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia sangat peduli dengan Ziyan. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar sunyi. Jelas mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesepuh dari semua itu menjadi terpana. Sebuah pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Ziyan dengan lembut menarik napas. Matanya merah saat dia menatap pria parubaya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya? Baik, pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Bab 1630, Rumah Dewa Kuno muncul. Tentara aliansi menjadi tercengang ketika mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria parubaya itu. Di pihak klan Hun, ekspresi sombong mereka yang semula langsung menjadi jelek. Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda? Pada saat ini, pikiran Penatua Zuluo yang kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Segera tubuhnya bergetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang dulu sudah mulai mengalir. Aku pikir kamu benar-benar lupa tentang Kaisar ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkomentar setelah menuju ini. Anak kecil ini tidak berani melakukannya. Penatua Zuhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Ziyan bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Sesepuh lain dari suku naga kuno saling memandang. Kegembiraan melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka Kaisar Naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini, kekuatan suku naga Void kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan kerabat lama yang hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di hati mereka. Tidak disangka ahli misterius ini dan Ziyan benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kamu adalah Kaisar Naga sebelumnya dari suku naga Void kuno. Gu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Meskipun aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang masih yang paling penting. Anda bisa memanggil saya Zukun. Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak mengudara saat menghadapi Gu Yuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Zukun. Gu Yuan mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan hebat dari suku naga kuno kita. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Terlebih lagi, jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kita. Penatua Zuhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Situasi kritis. Bagaimana suku naga Void kuno seperti sekarang? Zukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Eranya adalah puncak dari suku naga Void kuno. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Zuhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia sang Kaisar Naga hilang. Mata Zukun memiliki kemarahan yang melintas di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya, akan menjadi sangat berani setelah dia menghilang. Sepertinya aku benar-benar kacau kali ini. Untungnya, mereka tidak melakukan kesalahan besar. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zukun setelah Zuhuo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiao Yan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya dari sebelumnya. Dari apa yang telah dirangkum Zuhuo, dia dapat mengatakan bahwa Ziyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini. Menambahkan ini pada bagaimana Ziyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yan sebelumnya, dia mengerti bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan hari ini, kemungkinan masalah itu akan sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan sedikit terdiam saat dia melihat wajah yang sangat hangat.
Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, Tenatua benar-benar tahu bagaimana bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kita tampak seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Ziyan. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya paman. Zukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiao Yan sekali lagi terdiam. Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil paman Zukun. Zukun tersenyum mengangguk setelah melihat ini. Sudut matanya melayang ke arah Ziyan, yang diam. Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi yang terakhir tampak menjadi agak lebih hangat. Haha, karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini, Zukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Gu Yuan di samping tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan santai ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang yang diubah. Orang itu dari sebelumnya mencoba untuk menambahkan penghinaan pada cedera sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah sepenuhnya berbalik dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah mengerti bahwa Zukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir juga di kelas Dou Seng bintang 9 yang maju. Dengan kekuatan mereka digabungkan, bahkan Hun Tiandi akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sangat menyenangkan bagi saya untuk dapat menghadapi pertempuran besar segera setelah saya Fred. Tubuh Zukun perlahan-lahan melayang. Dia mengepalkan tinjunya. Kilauan ungu emas perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Giok kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang. Pilar cahaya ditembak jatuh dari langit. Setelah itu langsung melesat ke pintu kuno. Dia sudah menggunakan kekuatan penuh dari batu giok kuno. Bang! Pintu kuno, yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Jejak retakan mulai terlihat. Retakan menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. Riak kuno, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat dibuka. Kedua pasukan tampaknya menderita pukulan berat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Hati-hati. Xiao Yan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara yang tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. Rumah Dewa Kuno akan segera dibuka, Gu Yuan menjerit pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu, yang perlahan terbuka. Apakah akhirnya dibuka? Zukun sedikit linglung saat melihat adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat dia terjebak di ruang itu. Namun, mereka tidak berhasil. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Bang bang bang. Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, ada sangat sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa tetap melayang di udara. Gu Yuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam istana Dewa Kuno? Zukun di langit menyaksikan pintu kuno yang terbuka secara bertahap sebelum tiba-tiba bertanya. Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Ini karena ada pil di embrio di dalam mansion. Jika saya menebak dengan benar, ini harus menjadi target Hun Tiandi. Jika yang terakhir bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Doudi, kata Zukun. Oh, ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil di embrio. Jika ini benar-benar terjadi, itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan di pil embrionik. Kalau tidak, begitu dia maju ke kelas Doudi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Zukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Doudi. Hanya alam yang digunakan oleh Dewa Kuno Tuse yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, mungkin untuk mengatakan bahwa yang disebut Dou Seng mungkin seperti semut di mata Doudi yang asli. Kami akan memimpin untuk menyerang setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrionik tingkat di sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita, kata Zukun.
Kami akan melakukan seperti yang disarankan Saudara Zukun. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Dengan bantuan Zukun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa menghadapi Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum saat melihat Gu Yuan dan Zukun, yang berdiri dengan bangga. Dengan bantuan ahli seperti itu, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Ziyan di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Zukun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan menghadapi ini. Xiao Yan, apakah menurutmu aku harus mengenalinya? Ziyan menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Kamu hanya harus melakukan apa yang hatimu perintahkan, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat di mana dia terjebak itu. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga kemungkinan cukup sulit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat. Dia mengerti bahwa Ziyan merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Ziyan mengangguk pelan tetapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal-hal seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Ziyan. Gemuruh. Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin sengit saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Ziyan. Kesenjangan antara pintu besar menjadi lebih besar dan lebih besar ketika fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar menegang di bawah suara keras. Bang! Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar ketika pintu batu kuno dibuka sepenuhnya. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. Api teratai iblis pemurni menutupi tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km tampaknya hanya memiliki ahli top dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa secara paksa tersebar terpisah. Bersenandung. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampaknya transparan. Bergerak, Gu Yuan dan Zukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya, yang masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Xiao Yan menangis pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan padat dan menyerbu langsung ke terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga menyerbu dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang menyerbu ke dalam terowongan. Hanya pintu besar kuno yang diam-diam berdiri di atas lautan magma.